Sebut timnas Indonesia kesebelasan berbahaya, legenda Jepang nantikan laga lawan Samurai Biru di kualifikasi Pildun 2026. Legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Ia menantikan duel Garuda melawan Samurai Biru di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berpotensi berjumpa Jepang di putaran ketiga. Tim Merah Putih masuk ke pot 6 undian, sementara skuad asuhan Haji Memoriasu ada di pot 1 alias unggulan. Sementara itu, Honda sudah pernah merasakan seperti apa berbahayanya timnas Indonesia. Ex-AC Milan itu menghadapi anak asuh Shin Tae-yong di Piala AFF 2022 selaku manajer timnas Kamboja. Oleh karena itu, Honda berani menyebut Indonesia sebagai kesebelasan paling berbahaya di Asia Tenggara. Ia mengatakan, komposisi pemainnya juga komplit. Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya pemain komplit, ujar Honda, mengutip dari media Vietnam, dan Tri, Minggu, 23 Juni 2024. Indonesia, ini merupakan tim terlengkap di kawasan Asia Tenggara tersebut, tukas pria berusia 38 tahun tersebut. Mengingat ada potensi Indonesia bertemu Jepang, Honda menantikan duel tersebut terjadi di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu, laga dipastikan berjalan menarik. Menarik untuk menunggu pertandingan antara mereka, timnas Indonesia, dan tim Jepang di kualifikasi Piala Dunia, tandas Honda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin pusing karena ada 4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Dibilang pusing karena Shin Tae-yong pastinya hanya diizinkan memilih beberapa di antaranya saja untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Saat ini setidaknya ada 4 penyerang diaspora yang bisa didekati PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Mereka ialah Ulla Romeni, FC Utrecht, Dean Zandbergen, FC Dordrecht, Tim Watering, The Travers, dan Mauro Zijlstra, FC Volendam. Ulla Romeni memang hanya mencetak 1 gol di Eredivisie 2023 hingga 2024, namun penyerang 24 tahun ini sanggup mengemas 11 gol di Eredivisie 2022 hingga 2023. Tim Watering yang memiliki tinggi badan mencapai 193 cm mencetak 15 gol di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Mauro Zijlstra yang terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia, tercatat sebagai runner-up top skor di kompetisi Liga Belanda U21 2023 hingga 2024. Terakhir, Dean Zandbergen mencetak 5 gol dan 6 assist bersama Sparta Rotterdam U21 di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. PSSI kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada Ulla Romeni, namun tidak diketahui prosesnya sudah sampai mana. Jika Ulla Romeni sulit didapatkan, Shin Tae-yong dan PSSI sejatinya bisa mengalihkan bidikan ke 3 nama lain. Satu hal yang pasti, PSSI mesti mendapatkan penyerang ganas sebelum timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika tidak, sulit bagi skuad Garuda membongkar pertahanan tim-tim kuat Asia di babak tersebut. Nama Shiloh Caesar Tezan mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Kelvin Verdong dan Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain 2 pemain tersebut, ada 1 nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Shiloh Tezan asal klub Liga Belanda, FC Dordrecht. Shiloh yang masih berusia 21 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Shiloh punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Shiloh Tezan, penyerang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa.
Shiloh Kiesaartezan merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 14 Mei 2003 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Shiloh Tezan memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Shiloh Kiesaartezan adalah pemain gelandang serang rasa striker berdarah Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan FC Dordrecht, tulis akun tersebut. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 39 penampilan di musim ini dan mampu mencetak 11 gol serta 5 assist. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Shiloh Kiesaartezan layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Pemain keturunan, Kenzo Goutmin sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Kenzo Goutmin merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia. Kenzo berharap bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni 2024. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, kata Kenzo, dikutip YouTube Embassy. Selain itu, Kenzo juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju, tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Kenzo tidak ingin kehadirannya justru mengubah timnas Indonesia. Yang pasti saya ingin membuat lebih. Saya tidak datang untuk mengubah kebiasaan di sini, saya ingin membuat sejarah, ucap Kenzo. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 22 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan dan memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya, harapnya. Bek Ipswich Town, Elkan Bagot, diisyaratkan dapat dipanggil timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024. Elkan Bagot tidak masuk skuad timnas Indonesia dalam dua partai terakhir timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak menyertakannya diduga buntut mangkirnya Elkan Bagot ketika timnas U23 membutuhkannya dalam playoff Olimpiade 2024 pada Mei 2024. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek asal Cerezo Osaka di Liga Jepang itu masih dalam akumulasi kartu. Artinya kemungkinan besar coach Shin Tae-yong akan memanggil Elkan untuk menggantikan Justin Hubner di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot oke-oke saja. Ini kan soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana, imbuh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Jadi pokoknya, Elkan Bagot tersedia. Habis itu tinggal keputusan pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak, ungkap Arya Sinulinga. Sebelumnya pada 5 Juni 2024, Ketua PSSI, Erick Thohir, telah meminta semua pemain, tidak terkecuali Elkan Bagot, untuk bangga ketika dipanggil timnas Indonesia. Saya rasa sekarang semua pemain mau bermain dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Arya Sinulinga. Mantan striker timnas Indonesia yang juga merupakan pemain naturalisasi dari Uruguay, Christian Gonzalez mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI terus gencar melakukan pembenahan dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Eropa untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa dirinya masih memproses pemain keturunan tambahan lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa pemain sedang kami proses. Semoga sebelum round 3 dimulai semua sudah beres. Jika perlu kita akan tambah lagi sebanyak-banyaknya, tutur Erick Thohir. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari mantan striker timnas Indonesia. Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Indonesia, Christian Gonzalez. Ya, pasti semua melihat dan tahu progres yang cukup baik timnas Indonesia sekarang, saya juga ikut senang, ucap Eloco. Peran pemain naturalisasi di era Shin Tae-yong juga cukup positif, jadi jika memang itu yang terbaik buat timnas harus diteruskan. Lanjutnya, doa dan dukungan terbaik untuk timnas, semoga terus mencetak sejarah dan berprestasi, tegas mantan striker timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye senang dengan kabar dua calon pemain naturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni masuk dalam radar skuad Garuda. Kualitas mereka sangat bagus, saya senang jika mereka bergabung dengan kami, timnas Indonesia akan semakin kuat, ujar Tom Haye kepada Antara. Menurut pesepak bola berdarah Belanda tersebut, selain berkemampuan baik, Dix dan Romeni juga mempunyai pengalaman berkarier di Eropa yang berharga untuk skuad Garuda. Pengalaman kedua pemain tersebut tentu bisa membantu timnas Indonesia berbicara banyak di ajang-ajang penting dan bergengsi, tambahnya. Saya yakin tidak lama lagi timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, kita tahu progres yang sudah berjalan sangat positif, tutup Tom Haye. Kevin Dix dan Ula Romeni merupakan pemain luar negeri keturunan Indonesia yang sedang diusahakan PSSI agar mau perkuat timnas Indonesia.